Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Safruddin Abbas Channel yang berbahagia. Hari ini kita akan membahas sejarah, topiknya sejarah, yaitu sejarah Tuan Kurau. Tuan Kurau ini adalah seorang tokoh perjuangan di zaman kolonial Belanda di wilayah Rau, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Jadi cerita tentang tokoh ini banyak berkembang di masyarakat dengan berbagai versi. Hari ini kita akan bertanya kepada salah seorang sejarawan kita, Bapak Amran. Beliau ini banyak menulis tentang sejarah-sejarah lokal di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Pasaman. Kemudian sudah menulis sebuah buku berjudul Urang Rau. Tebalnya lebih kurang 500 halaman. Jadi saya pikir sangat berbahagia sekali kita sekarang bisa bercerita dengan beliau ini tentang sejarah Tuan Kurau. Tanpa banyak komentar, tanpa banyak hantaran, kita sapa beliau. Selamat siang Pak Datuk. Selamat siang. Jadi Pak Datuk, hari ini saya akan bertanya ke Pak Datuk tentang Tuan Kurau. Bisa Pak Datuk ceritakan siapa Tuan Kurau ini sebenarnya? Iya, terima kasih. Tuan Kurau itu jelas oleh bagi kalangan cendekiawan atau orang-orang sejarah mungkin sudah tahu bahwasanya Tuan Kurau itu adalah pemimpin masyarakat Rau dalam usaha menentang penjajahan Hindia Belanda. Namun hari ini banyak versi mengatakan tentang siapa Tuan Kurau yang sebenarnya. Salah satu versi umpamanya yang diungkap oleh Bapak Insinyur Maharaja Umang Perlindungan. Iya, betul. Bahwasanya Tuan Kurau itu adalah pembina mengolah Sinambela. Iya. Yang berasal dari tanah Batak. Iya, betul. Ada satu versi lagi menceritakan bahwasanya Tuan Kurau itu adalah orang Padang Tinggi. Iya. Ayahnya Haji Ibrahim, seorang pedagang kerbau. Iya. Dengan ibunya Siti Aminah, orang Air Bangis. Iya. Lahirlah anak yang bernama Samsu Taberi. Iya. Kemudian beliau dikenal dengan Tuan Kurau. Betul. Ya. Ini versi-versi salah satu di antara versi-versi berkembang. Ya. Namun bagi saya, menurut pendapat Datuk ya, tentu dengan kajian tersendiri, dengan sumber yang ada ya. Iya. Menurut pendapat Pak Datuk apa? Ya. Jadi menurut pendapat saya tentu sesuai dengan sumber yang ada. Iya. Betul. Oleh cerita Uci Koroteh namanya ya. Tarung Ya. yang berumur 90 tahun. Tahun 1898 menulis surat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Jakarta. Dalam suratnya itu menceritakan bahwasanya Tuan Kurau itu bernama Si Akil. Iya. Nah, ini salah satu versi tempatan. Iya. Kemudian ada lagi versi dari Tuanku Imam Bonjol sendiri. Iya. Dalam tulisan Tuanku Imam Bonjol menceritakan bahwasanya Tuan Kurau itu bernama Fakih Muhammad. Ini tulisan Tuan Kurau itu sendiri. Tulisan Imam Bonjol ya. Tuanku Imam Bonjol itu sendiri yang menulis, yang diterjemahkan oleh Bapak Sapniar Benaim. Di situ kan dijelaskan bahwasanya Tuan Kurau itu bernama Fakih Muhammad. Fakih Muhammad ya. Muhammad. Ya, oke ya. Anak orang Koto Gadang. Anak orang Koto Gadang. Koto Gadang ini di daerah Rau juga. Rau juga. Di situ tidak disebutkan. Oh, tidak disebutkan dalam ya. buku tersebut tidak disebutkan. Mandehnya orang Rau. Mandehnya orang Rau. Jadi dari cerita versi-versi begini tempat tadi itu kita penasaran. Ya. Siapa sebenarnya Tuan Kurau itu? Betul. Jadi telusuri, akhirnya kita dari itu kita tentu ada kesimpulan
Iya. Jadi rasa-rasanya kalau kita telusuri ke belakang tidak akan memungkinkan orang Rawa ini mengangkat pemimpin dari luar dari bangsanya sendiri atau di luar sukunya sendiri. Walaupun mungkin dia orang Arab mungkin kan. Itu motivasi kita. Iya betul. Pasti ada hubungannya dengan orang Rawa kan begitu. Betul. Jadi setelah kita telusuri ada berapa keluarga yang mengaku keluarga Tengku Rawa. Iya. Salah seorangnya Pak Nasrir. Pak? Datuk gelar Raja Mangkuto. Waris daripada Datuk Raja Numi Tanjung Betung. Iya. Mengatakan itu keluarga kami. Ketika kita tanyakan bagaimana hubungannya, dia jawab itulah kami kurang paham. Tapi beliau mungkin pernah mendengar bahwa iya. Beliau juga mungkin pernah ini mendengar. Ini penasaran kita lagi. Iya. Kita kan ditanya pasti beliau pun tidak bisa jawab ya. Tidak bisa jawab. Iya, oke. Ya, lanjut Pak. Jadi kemudian kita telusuri akhirnya kita dapat silsilah. Iya. Silsilah orang Rawa mungkin termasuk salah satu silsilah yang generasinya cukup banyak, cukup lebih tua. Iya. Menceritakan silsilah itu ada seorang ulama besar yang bernama Syekh Muhammad Murid. Syekh Muhammad Murid, gelar Rajo Sah Bandara. Iya. Rajo Sah Bandarawi. Bandarawi ini Jadi kalau kita terjemahkan, Bandarawi itu berarti kota Rau. Iya. Berarti orang ini adalah berasal dari Rau ya. Betul. Dari keliman ini berarti Rau ini pernah jadi kota besar kan begitu. Ada seorang kepala dagangnya bernama yang dengan jabatan Sah Bandar. Iya. Itulah dipangku oleh Syekh Muhammad Murid. Syekh Muhammad Murid punya anak dalam silsilah itu terdaftar sebanyak 10 orang. 10 orang. Iya. Yang pertama di antaranya ya disebut dengan Syekh Selebar Alam, gelar Kari Sultan. Kemudian Maharaja Agam, gelar Haji Abda. Kemudian Datuk Malidit Alam. Kemudian Tuanku Kadi. Ada lagi namanya Haji Ibrahim. Ada namanya lagi Haji Ali. Iya. Ada 2 orang perempuan Bintang, Pondiang. Itu 2 orang. Gelar Bintang ini gelar Bali Makkah. Kemudian ada lagi namanya Haji Awang. Iya. Jadi setelah kita telusuri silsilah ini, ternyata hidup Syekh Muhammad Murid itu di abad ke-17. Di abad ke-17. 18. Jadi tahun 17-an ya. Tahun 1017 ya. 1700-an itu ke abad ke-19 18 ya. Lanjut. Jadi ini tema penasaran lagi. Ya. Namun ada waktu ada kesempatan yang diberikan kepada kita, satu penghormatan bagi kita waktu itu tahun 2009 kita diundang ke Malaysia. Untuk menyampaikan kerja atau makalah dalam seminar Melayu Rao. Di Universitas Sultan Idris Tanjung Balin Perak, menyampaikan ini keluarga besar orang Rao yang ada di Malaysia ya. Menyampaikan materi kerja kita asal usul orang Rao. Ya. Jadi dalam seminar tersebut, karena narasumber dalam seminar tersebut ada kami 5 orang. Ya. Salah seorangnya itu Profesor Buhari dari UPSI dan saudara. UPSI apa? Universitas Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malin Perak. Perak Malaysia. Ya. Terus lanjut Pak. Dia situ menceritakan bahwasanya ada seorang ulama besar di tanah Arab bernama Syekh Muhammad Solih. Bin Syekh Muhammad Murid. Dengan tarekat Zaziliyah, Naksabandiyah itu tarikatnya. Anak daripada Syekh Muhammad Murid Rajo Sah Bandar. Iya. Ini muncul agak nampak ya. Kalau dalam ceritanya nampak benang merahnya. Ya. Ada seorang ulama besar namanya Syekh Muhammad Solih yang menulis beberapa buah buku di tanah Arab, diterbitkan tahun 1856 dan beliau meninggal di tahun itu juga. Iya. Dikuburkan di kuburan Makla. Di Kota Mekah. Ya. Karena disebut bahwasanya Syekh Muhammad Solih ini anak Syekh Muhammad Murid. Ya. Kita telusuri kembali silsilah yang ada sama kita. Sebagaimana sampaikan tadi,
silsilah Syekh Muhammad Murid. Mm-mm. Ternyata dalam silsilah tersebut tidak terdaftar. Ya, nama yang Tidak ini. terdaftar. Syekh Muhammad Saleh tidak terdaftar dalam silsilah Muhammad Murid yang dimiliki ahli warisnya baik di Indonesia maupun di Malaysia. Karena di Malaysia ramai keluarganya. Iya. Ada apa? Mm-mm. Jadi ada semacam asumsi bagi saya, mungkin ini karena ada ketakutan oleh ahli warisnya, makanya Syekh Muhammad Saleh tidak terdaftarkan dalam Iya. Keluarga. Syekh Muhammad Murid. Iya. Padahal banyak sumber-sumber nyatakan beliau itu salah satu anak dari Orang terkenal Iya, dan Arab, iya. guru besar di Masjidil Haram. Iya. Oke, lanjut Pak. Jadi itu mungkin tentang sekilas lintas Tuan Kurau ya. Jadi makanya saya hari Jadi ini, menurut Bapak, menurut saya, mm, Tuan Kurau itu adalah Syekh Muhammad Saleh ya, bin Syekh Muhammad Murid ya, Al-Khalidian, Naksabandian, Satarian, Zazilian Arawi iya. yang meninggal di Mekkah Mm. tahun 1856. Bapaknya berarti orang Rau asli. Bapaknya Syekh Muhammad Murid, Orang Rau asli. Rajo Sah Bandarawi asli Rau. Rau. Ibunya juga. Ibunya juga orang Rau. Jadi anak ini anak cerdas, pergi ke Mekah sekolah mungkin menambah ilmu, tapi tetap dia membawa nama asalnya. Asalnya. Itulah yang insya Allah nanti pulang ya. Iya. Nah, oke lanjut, terima kasih. Ya, karena nampak tuh, sudah nampak ya. Iya. Nah, oke. Tuan Kurau ini apakah hidupnya semasa dengan Imam Bonjol? Iya. Kalau melihat dari dari rentang waktu hidupnya, Muhammad siapa tadi nama Pak? Syekh Muhammad Saleh, Syekh Fakih Muhammad. Fakih Karena Muhammad dia ya. mungkin karena dia Fakih itu kan orang yang ahli ilmu fikih. ilmu Fikih. hukum ya. Hukum ya? Islam. Ya, hukum ya. Karena zaman dulu Mister kan, tuh kalau di Belanda ya, Mister itu. Iya, kira mungkin begitu. Iya, terus. Muhammad Saleh. Soleh. Ya, lanjut Pak, lanjut. Apakah dia hidup semasa dengan Imam Bonjol? Iya. Jadi berdasarkan berdasarkan cerita saya tadi, karena saya berasumsi hidupnya Syekh Muhammad Saleh di abad ke-17 Ya. dan Syekh Muhammad Saleh meninggal tahun 1856 Ya. dengan umur 90 tahun, berarti dia lahir di 1776 Iya. sekitar itulah. Iya. Nah, jadi kalau kita lihat itu berarti rentang hidupnya memang sezaman dengan Tuanku Imam Iya, Bonjol. dengan Tuanku. Apatah lagi Ya. Tuanku Bonjol juga hampir lahir tahun yang sama Iya. dan meninggal 1854 yang sebenarnya menurut informasi, bukan 1864. Iya. Nah, Artinya orangku sebayu lah ya. Iya. Sebaya ya. Sebaya. Sebaya. Maka dapat diperkirakan lah mereka ini bisa klik perjuangannya ya. Perjuangannya. Melawan Penjajahan. kolonial Hindia Belanda ya. Iya. Oke. Bagaimana pertama kali Tuan Kurau ini dikenal di masyarakatnya? Jadi Apakah dia pulang dari Mekah sini Iya. bikin pesantren atau bikin apalah? Jadi kalau kita runut ke belakang kembali, nampaknya Ya. karena orang tuanya seorang ulama, Ya. jadi tentu tidak mungkin anaknya tidak bersekolah. Iya, betul. Jadi nampaknya di akhir abad ke-17 itu, Iya, dia sedang menuntut ilmu di tanah Arab. betul. Berarti beliau ini memang orang Ulama. pintar, Iya. kaya lagi ya. Kaya, Jadi mungkin. kalau bahwa jadi orang pintar dia harus kaya. Harus Pak. kaya. Karena orang tuanya kan Bisa bandar. Iya, bisa menyekolahkan anak sampai ke Tanah Mekah Arab. ya. Ya lanjut Pak, lanjut. Jadi dia menjelang akhir abad ke-18 itu, dia memang sedang menuntut ilmu di tanah Arab. Kan, Iya. bisa kita baca itu dalam teologi Islam Syekh Saleh Rawah. Di situ diceritakan dia berguru, siapa gurunya di abad di akhir abad ke-18 itu jelas, termasuk Syekh Abdul Somad Al-Palembani itu gurunya. Iya. Ada lagi siapa namanya ini, Syekh dari Fatani juga gurunya, dari Banjar juga gurunya itu Syekh Banjar yang terkenal itu. Iya. Kita lupa boleh balik. Yang bermukim di Mekah ya? Iya, mungkin Mekah. Iya. Jadi ada asumsi
karena tahun 1815-16 salah seorang daripada ulama Rau yang bernama Syekh Muhammad Said, gelar Datuk Raja Mangguyang dari Singaronya, membawa anak-anaknya pergi naik haji ke Mekah. Anak yang dibawa itu 2 orang. Nah, itu Syekh Abdul Wahab dengan Syekh Ahmad Badawi menunaikan ibadah haji. Jadi kemungkinan di sana mereka bercerita mungkin terjadi pergolakan di tanah Rau. Beliau itulah yang membuat cerita ya. Mungkin ke Mekah dan mereka bertemu. Tapi itu tidak pasti ya. Tapi yang jelas besar kemungkinan itu ya. Besar kemungkinan. Jadi yang jelas Tuanku Rau dalam keadaan bergejolak di tanah Rau, waktu itu sudah bergejolak di tanah Rau, dia pulang ke Rau. Pulang ke Rau ternyata Muhammad Saleh tadi ya. Muhammad Saleh tadi. Jadi di Rau waktu itu memang sudah terjadi 2 kubu, 2 kelompok masyarakat. Ada perpecahan di tengah masyarakat lah ya. Di mana Tuan Syekh Tampang sudah migrasi dari Tampang, sudah menetap di kubu Tobek Dorian. Di sana orang membangun benteng karena terjadi penyerangan terhadap desa Tampang. Itu akibat dari pergolakan di tengah masyarakat ya. Ini internal masyarakat Rau ya. Masyarakat di dalam. Belum masuk Belanda ya. Belum ada. Terus Ini pergolakan masyarakat. Di situ yang jadi ulama besarnya Syekh Selebar Alam bin Syekh Muhammad Murid, saudara daripada Syekh Muhammad Saleh. Saudara Tuanku Rau ini ya. Jadi di sana orang sedang berkumpul, sedang membuat kubu benteng pertahanan karena adanya perpecahan antara saudara, membangun benteng. Di sanalah Syekh Muhammad Saleh mencoba berupaya bagaimana mencari solusi perdamaian mungkin ya. Tentang mengamankan kawasan Rau. Menurut informasi waktu itu, tidak lama kemudian termasuklah Imam Bonjol sudah bisa menguasai lembah Alan Panjang, bisa menguasai kumpulan sampai ke Simpang dan Mati, sudah tunduk di bawah kekuasaan Tuanku Imam Bonjol. Ini berarti penguasa lokal di Alahan Mati. Di mana tadi? Di kumpulan Bonjol bisa ditundukkan oleh Tuanku Imam Bonjol ya. Berita itu sampai ke Rau. Terus akhirnya tentu ini memotivasi orang Rau mencari bantuan. Musyawarah mereka. Jadi pihak yang mencari bantuan ini adalah pihak Muhammad Saleh ini dan saudara-saudaranya. Yang mencari bantuan itu sebenarnya pihak daripada Tuan Syekh Tampang. Betul. Dan Syekh Selebar Alam. Mencari bantuan. Yang memang terjepit mungkin oleh kekuatan yang lain di tengah masyarakat ya. Lanjut Pak, lanjut. Maka diutuslah Pak Muhammad ini ke Bonjol. Muhammad Saleh tadi. Muhammad Saleh tadi yang diutus ya. Mas itu mungkin masih bergelar fakih baru. Nanti akan saya tanyakan juga kapan namanya berubah itu dari Muhammad Saleh menjadi Tuanku Rau. Lanjut Pak, cerita tadi dulu. Jadi dari sana setelah ada kesepakatan diutuslah Muhammad Saleh ke Bonjol. Jadi waktu itu mungkin dia baru bergelar fakih, keserjanaannya baru fakih, sehingga dia hanya dikenal dengan fakih Muhammad saja. Sampai di Bonjol, cerita ini bisa kita telusuri dalam memori Tuanku Imam Bonjol. Yang ditulis oleh beliau juga ya? Yang ditulis dari Imam Bonjol, yang disambut oleh anaknya Sultan Tenyago. Itu kan sudah banyak beredar yang ceritakan oleh Bapak Safni Rubun Naim dari literasinya. Nah di sana kalau dijelaskan berarti bahwasanya datanglah anak orang Rau. Nah itu cerita-cerita di awalnya. Fakih Muhammad meminta tolong mengantar beliau ke tanah Rau. 4 hari kemudian berangkatlah pasukan dari Bonjol masuk menundukkan Rau. Tetapi berita itu sudah diketahui dari Rau. Terjadilah serangan di dalam perjalanan. Berarti Saleh Muhammad Japui Tabao ya. Jadi minta bantuan, langsung bantuan diperoleh dengan pasukan ya. Terjadilah perang di Muara Duit. Berarti sudah tahu juga orang Rau ini akan bantuan akan ada bantuan dari Imam Bonjol, kemudian mereka memang siap untuk berperang. Di mana lokasi perangnya? Perang di Muara Duit. Jaraknya sekitar 300 meter dari
kubu Topik Durian tadi. Iya, iya. Daerah kalau sekarang ini apa kampungnya apa itu, Pak? Tidak ada lagi. Bukan maksudnya kalau kira-kiranya di Nagari Rambahan apa? sekarang. Rambahan ya. Iya, iya. Rambahan ini adalah Nagari sebuah Tanjung Betung. nagari dalam Tanjung Betung ya. Nagari Tanjung Betung. Tanjung Betung sebuah nagari dalam Kecamatan Rau Selatan ya. Rau Selatan satu dari Kecamatan Pemekaran Rau. Oh iya. Rau salah satu daerah dalam Kabupaten Pasaman. Ya, lanjut Pak, lanjut. Jadi dari cerita itu kita udah bisa telusuri itu. Iya, iya. Nah, sampailah akhirnya cerita kan, karena orang-orang udah menyerah, Ya. datanglah Datuk Menjunjung Alam di Pademangan Tinggi, Iya. meminta Tuanku Imam Bonjol dan pasukannya, rombongannya, Tuanku Nama Berampe, minta datang ke Pademangan Tinggi. Iya. Setelah diadakan makan, pesta makan, acara perdamaian lah mungkin waktu itu. Nah, di waktu itulah Datuk Menjunjung Alam Pademangan Tinggi meminta kepada Tuanku Imam Bonjol supaya Fakih Muhammad diangkat menjadi imam besar di Pademangan Tinggi. Karena kealimannya, karena keberanian dan segala macam kan ya. Iya. Setelah perang selesai nih ya. Perang selesai. Mungkin dan berdamai ini ya. Perdamaian. Iya. Nah, orang-orang sudah islah, artinya udah berdamai. Sudah islah di antara yang datang dengan menunggu tadi ya, Iya. yang perang tadi ya. Ya, lanjut Kan Pak, lanjut. dia menyerah tadi. Ya. Jadi tujuan dari Datuk Menjunjung Alam ini Ya. akan diangkat menjadi imam di Pademangan Tinggi. Jadi setelah dari inilah pangkal pokoknya pengakuan adat Ya. terhadap lembaga Imam Khatib di Lembah Rau. Dari situ mulainya. Makanya setiap kampung di Rau ini ada Imam Khatib. Iya. Setelah Fakih Muhammad diangkat menjadi imam besar di Pademangan Tinggi. Nah, itulah beliau inilah maka lama-lama kelamaan bergelar Tuanku Rau. Jadi mulai beliau itu dinamakan Tuanku Rau ketika memang sudah diterima dan diminta oleh masyarakat Rau menjadi pemimpin. Iya, sebagai imam besar. Sebagai imam besar. Iya. Mulailah nama Muhammad Soleh Ditinggalkan. Berganti dengan Tuanku Rau. Tuanku Rau. Nama kecil, nama formal beliau itu. Iya. Semua Jawa, sama dengan kita ya. Iya. Ada gelar tambahan. Iya. Nama asli itu orang tidak tahu. Iya. Nah, sejak itulah ya. Sejak itu. Diperkirakan tahun berapa itu Pak? Ya kalau kita kepikiran itu sekitar 1000. Perkiraan kita ya. Perkiraan sekitar 1820. 820-an. Iya, di sana mulainya Ya. perang. Di pengangkatan Tuanku Rau sebagai imam besar. Dan Belanda sudah mulai masuk ke Lubuk Sekaping dan Belum ya. Belum ada lagi. Belum ya. Tetapi beliau orang ini sudah ada di Tapanuli Selatan ya, Belanda. Belum ya? juga. Belum juga ya? Belum. Waktu itu Masih di Bukit Tinggi ya? masih transisi itu. Masih transisi penyerah kekuasaan antara Inggris kepada Hindia Belanda. Masih dalam negara transisi itu. Belum ada campur. Waktu itu Belanda ini baru berpusat di Bukit Tinggi dan di Batu Sangkar kayaknya ya? Belum juga. Belum. Benteng Vander Kapellen dan apa? Itu kan setelah itu. Oh, setelah itu ya? Setelah itu. Berarti hanya di Padang waktu itu berarti ya? Baru di Padang. Baru di baru Padang. menerima penyerahan dari kekuasaan Inggris kepada Hindia Belanda. Jadi kota Batu Sangkar, kemudian kota Bukit Tinggi mereka kuasai, kemudian mereka mendirikan benteng setelah takluk ini ya. Itu kemudiannya. Kemudiannya. Tapi mungkin orang sudah masuk ya berdagang, Okay. tapi belum menaklukkan ya. Belum menaklukkan. Mantap. Lanjut terus Pak. 1820 lebih kurang ya. Iya, 1820. Nah, mulai bergesekan dengan Belanda. Sebentar dulu. Bisa Pak ceritakan selintas tentang kehidupan ekonomi masyarakat Rau di awal-awal kepulangan Tuanku Rau ini dari Mekah? Iya. Dan budaya-budaya lah umumnya. Ya kalau itu memang dalam literatur yang ada memang agak sedikit ya informasi. Iya. Tetapi cukup membanggakan juga informasi tentang kegiatan dagang orang Rau di bandar-bandar dagang pantai barat maupun pantai timur sudah sangat dikenal. Iya. Jadi Rau ini kan sebenarnya kan salah satu kawasan penghasil emas terbesar di Pulau Sumatera. Iya. Itu dapat kita baca dari buku-buku sejarah yang ada seperti apa yang diceritakan oleh Christian Robin. Bahwasanya Lembah Rau itu sudah menghasilkan emas sejak abad ke-8 sebelum Masehi. Kemudian
di abad kedua sebelum Masehi, pedagang-pedagang India sudah mendirikan bandar-bandar dagang di Hulu Kampar khusus menampung emas dari Rau. Berarti negeri ini sudah makmur juga Sudah ya. makmur. Bagus juga ya. Bagus. Kemudian Sudah bisa kita bayangkan tingkat budaya dan tingkat apa kehidupan masyarakat ya. iya. Lebih baik lah gitu. Jadi di menjelang berakhirnya abad 18 itu di Rau ini sangat banyak pesantren, namanya Monesa. Menesah ya. Nah, para ulamanya pun ramai. Termasuklah keturunan Syekh Mak Soleh. Iya iya. Iya. Nah, yang saya ceritakan tadi, termasuklah keturunan Syekh Tampang yang saya ceritakan tadi, termasuk keturunan daripada Syekh Mak Said. Mereka jadi ulama semua waktu itu. Iya iya iya. Iya. Nah, Bentar Pak, sebelum kita lanjut. Yang dianggap Lembah Rau itu kira-kira negerinya sekarang apa? oh ya, yang disebut Lembah Rau itu. Ya sekitar yang sebutan Rau itu lah Iya, gitu ya. Yang Rau. menjadi kota dagang itu ah. Iya. Apakah Rau yang kita kenal daerahnya sekarang atau di luar itu? Iya ya. Jadi untuk menyebut Rau itu sebenarnya kan ada dua ya. Iya. Ada dua. Kita memandang dari sisi bahasa, Iya. adat istiadat dan Iya. budaya. Iya. Nah, kan itu. Iya. Jadi kalau ini tentu sangat luas. Iya. Jadi kalau kita Yang menurut Kristen Dobin tadi ya. sangat luas itu. Hmm. Jadi kalau kita memandang Lembah Rau itu mempersempit, mempersempit wilayah kajian kita. Iya. Iya. Jadi yang dimaksud dengan Lembah Rau itu kan ada pantun orang Rau. Iya. Koririk tebang jolang, membubung ke udara. Iya. Dari Sungai Suri sampai ke Gunung Melintang tersebut dua tanah Rau. Nah, kira-kira hari ini wilayahnya Iya. dari Kecamatan Panti sampai dengan perbatasan dengan daerah Tapanuli, mana Maruspongi. Iya iya. Nah, itu yang masuk Lembah Rau, daerah pertanian yang datar ini. Dulu kan satu kecamatan juga itu. Satu kecamatan namanya Kecamatan Rau Mapak Tunggul. Oh iya, Panti, Mapak Tunggul itu yang berbatasan dengan Riau Iya. sampai dengan Tapanuli Selatan itu Iya. memang Rau. Rau. Ya, baru tahun 70-an, awal 80-an Masih dia pecah. namanya Rau Mapak Tunggul. Ya, ya. Lanjut. Saya cuma mengatakan itu saja tadi. Nah, itulah kondisi masyarakat kita. Jadi masyarakat memang sudah hebat dalam perdagangan. Berarti sudah ada kontak dengan pedagang luar. Iya. Luar daerah kita, Iya. bisa jadi Jawa atau dari Dari India, dari Arab. India dan Arab ya. Oke. Bagaimana ceritanya sampai terjadi perlawanan dengan Belanda? Sebenarnya terjadinya perang dengan Belanda ini sebenarnya tidak mengusik orang Rau sebenarnya. Yeah. Jadi awal mulanya kan terjadi penyerahan daerah kekuasaan kerajaan Minangkabau kepada Belanda pada Tahun? bulan tahun 1819 itu. Iya. Bulan Februari 1820 kan diserahkan dengan Dari Inggris ya? bukan Dari karena Belanda sudah berkuasa, ya. Inggris sudah pergi Ya. oleh penguasa-penguasa yang menyatakan penguasa kerajaan Pagaruyung Minangkabau di Pagaruyung Ya. menyerahkan kekuasaan Pagaruyung Ke Belanda. ke pihak Belanda karena Perang Padri ya. Padri Tongku Narenceh mengamuk di Tanah Datar. Iya. Dengan Ini internal masalah tanah datar Belanda ya. Iya. Kaum adat kita di sana itu terdesak, terdesak. kemudian meminta bantuan ke Belanda tahun 1819. Iya, 1819. Ya, lanjut terus. Jadi dengan modal perjanjian ini kan Belanda masuk menduduki Ya. Semawang. Iya. Kemudian terus ke Tanah Abang. Itu singkat ceritanya terus lah. Ya. Pokoknya Belanda berusaha memasuki pedalaman. Ya. Berita ini menggelisahkan orang Rau. Iya. Nah, gelisah orang Rau. Ya. Oleh Tongku Imam Bonjol dipanggil orang Rau. Tongku Rau dipanggil. Iya. Dikumpulkan pasukan. Kan bisa kita baca dalam buku Tongku Imam Bonjol. Berarti Imam Bonjol mengajak Tongku Rau Tongku Rau. mengajak. Bisa jadi dulu dia mengajak karena hubungan baik, bisa jadi dulu pernah dibantu. Bisa jadi. Ya. Secara apa ya? Secara baik moral maupun materi, memang Rau lebih ramai dibanding dengan Bonjol waktu itu. Iya. Rau sudah bandar, sudah kota besar. Iya. Ya betul. Jadi dipanggil, Pasukan lebih banyak di sini dan orang cadangan itu- pasukan banyak di sini ya. Banyak ramai di Ya. Rau. Betul. Diundanglah Tongku Bonjol mengajak
mengajak Tuan Kurau untuk mengumpulkan pasukan. Ya, jadi berarti Tuan Monjol mengundang Tuan Kurau. Tuan Kurau ya. Iya. Dikumpulkanlah pasukan Ulu Walang yang dari katakan dari Lubus Kaping, Rau, Silayang dan Silayang Bapak Tunggul katanya. Ya. Sekitar sekarang inilah. Ya. Nah, dikumpulkan. Nah, itu mereka mulai menyerang, mengusir Belanda yang masuk ke Tanah Agam. Ya. Nah, itu berlangsung cukup lama sampai 1824. Iya. Tapi di situ tidak diceritakan Tuan Kurau. Di situ hanya kalau bisa kita buka itu buku tulisannya Mamat Rajab. Itu menyebut pasukan Rau. Ya. Tidak spesifik. Tidak menyebut karena Mamat Soleh ini ya. Iya. Ya, terus Pak terus. Ya. Tidak akan berangkat orang pasukan Rau kalau Tuan Kurau tidak berangkat kan itu posisinya. Iya. Nah, cuma dalam buku yang kita baca tidak pernah menyebut Tuan Kurau. Hanya pasukan Rau kan begitu terus ceritanya. Jadi kalau sejarawan kritis itu dia harus sampai ke sana. Iya, seharusnya sampai gitu. Ya, terus Pak terus. Jadi sampai 1824 terjadinya perjanjian Masang. Ya. Kemudian dilanggar oleh Belanda sendiri. Orang Rau, tentu Tuan Monjol dengan Tuan Kurau ini merubah pula strateginya lagi dalam pertahanan wilayah wilayah pedalaman ini. Ya. Nampaknya di situ Tuan Monjol, Tuan Kurau mencoba berupaya memperluas benteng pertahanannya dengan cara memasuki Sumatera Utara, menaklukkan daerah Rokan Hulu, sampai ke Tandun, sampai ke Bangkinang. Ya. Nah, itu terjadi. Ya. Artinya membuat posisi. Ya. Supaya Belandanya jangan terlalu jauh ke pedalaman. Iya. Memang sudah diantisipasi gerak Belanda ini masuk ke pedalaman ya. Iya. Namun, selesai nampaknya waktu itu Belanda tidak ambil pusing. Tapi di balik itu ternyata Belanda tidak memperoleh wilayah karena sedang berkecamuk perang di Ponegoro. Nah, ya Belanda ini tidak ada nampak gerakannya karena memang dia sedang menghadapi pasukan Ponegoro. Ada PR di tanah Jawa ya. Di Ponegoro memberontak ya. Setelah di Ponegoro dapat ditundukkan, mereka berambisi lagi menguasai Sumatera Barat. Masuk lagi pasukan. Ya. Berapa orang pasukan yang paling yang untuk menaklukkan daerah Darek istilah kita sekarang ini kan Darek Minangkabau, Agam, Tanah Datar. Juga Tuan Kurau bersama pengikut Imam Bonjol, Tuan Kurau bersama pasukan terus berusaha mengusir Belanda dari tanah darat tersebut. Tetapi, ada tapinya lagi. Setelah Belanda mencoba menguasai pantai barat, selaku pelabuhan orang Rau dan orang Bonjol, tentu muncul lagi perasaan-perasaan lain. Langsung terasa bahwasanya bahwa ini memang berbahaya ya untuk ekonomi, berbahaya untuk keamanan. Iya. Akhirnya dicoba diupayakan. Iya. Belanda di Air Bangis kan diserang itu. Iya. 1830 dicoba serang. Dan kita mungkin pasti tahu Imam Bonjol itu pasti tahu bahwa Belanda ini memang bukan orang baik-baik. Bukan orang baik-baik. Karena mengapa mereka merebut pelabuhan dagang orang Bonjol dan Rau? Iya. Akhirnya coba diselamatkan benteng bandar dagang Air Bangis. Direbut benteng bandar Air Bangis. Tapi karena adanya pengkhianatan udah lengkap katanya kan, pasukan Rau Bonjol baliklah kembali. Tidak juga puas. Dikumpulkanlah pasukan. Berarti belum perang ini ya dengan Belanda ya? Belum, udah perang tapi di luar. Belum di lokasi kita ya? Belum masuk Belanda ke Bonjol, Rau belum ada Belanda masuk. Di tahun 1830 belum ada Belanda masuk ke daerah Rau Pasaman Rau Bonjol ini. 1831 serang lagi Natal. Diserang Natal itu pasukan Rau itu dalam cerita ini, dalam sejarah ini memang sudah diceritakan bahwasanya salah seorang pemimpin adalah Tuan Kurau. Jadi perang terbuka itu Imam Bonjol dengan Belanda itu tahun 1830 di Tanah Agam 1832.
Nah, 1821 udah mulai di Tanah Agam itu. Ya. Tapi yang Belanda masuk ke Rau atau Bonjol ini belum pernah. Oh, iya, iya. Nah, Yang di bawah apa namanya? Komando Imam Bonjol itu kelas pertama dengan Belanda itu di pelabuhan ya. di pelabuhan. Oh, iya, iya. Jadi ini nampaknya karena udah diusik pelabuhan Imam Bonjol dan Tengku Rau, nah, makanya mereka coba selamatkan, tetapi juga gagal. Akhirnya disitulah mundur mungkin karena takluk dapat direbut oleh Belanda pasukan Bandar Dagang Katiagan. Iya. Nampaknya situ mulai lemah pasukan Tengku Rau dan Tengku Imam Bonjol. Jadi kalau Tuanku Rau pertama kali betul kontak dengan Belanda itu perang itu ketika ikut membantu Imam Bonjol. Iya. Dalam perang di Ketiagan. 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 Ada Bangis. Iya, pokoknya di pelabuhan ya. Pelabuhan. Ya, lanjut Pak, lanjut. Jadi sampai ini peristiwa penyelamatan ke Bandar Natal ini kan 1831. Iya, iya. Berarti Gagal juga. ya. Berarti Ketiagan itu memang dapat oleh Belanda. Dapat diokuasi Belanda. Iya, iya. Kemudian mereka narik lagi Narik pasukan ke pedalaman. pedalaman ke Rau lah lagi ya. Rau dan Bonjol. Terus setelah itu kelas selanjutnya dengan Belanda itu Lain lagi ceritanya. oh, Lain lagi ceritanya. Karena memang pemuka-pemuka